Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri, yaitu Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azril Fawas, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Chelsea Aida Putri Ramadhani, absen 8. Perkenalkan, nama saya Cindy Kristanti, absen 9. saya Irina Kristania Syanipar, absen 17. Perkenalkan, nama saya Farani Putra Satria, absen 11. Dan saya Fania Dewari Elvina, nomor absen 34. Di sini kami akan menjelaskan reformasi mengenai pemilu dari tahun 1955 hingga 2019. Oke, kita mulai dari pemilu yang pertama adalah tahun 1955. Pemilu ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, tanggal 29 September tahun 1955 diadakannya pemilihan anggota-anggota DPR. Yang kedua, tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis karena diikuti 29 partai dan perseorangan. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu tahun ini banyak kalangan menyebut sebagai pemilu yang paling ideal dan paling demokratis. Selanjutnya adalah pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu biasanya bersifat free and fair, tapi pada tahun ini proses pemilu tidak berlangsung fair karena adanya pemihakan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilu. Politik pemilu selanjutnya adalah pengeluaran kebijakan penyederhanaan partai politik melalui fusi. Penyederhanaan partai pada dasarnya adalah konstitusi yang pernah dirintis oleh Soekarno. Tujuan pemilu 1971 ini sebenarnya baik, yaitu menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis setelah tragedi politik 30 Desember 1965. Selanjutnya pemilihan umum DPR dan DPRD 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu ketiga berlangsung pada tahun 1977 menandai dimulainya kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilu diikuti 2 partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik beserta pemilu 1971 dan STU Ormas. Pemilihan umum pada tahun 1982 dilaksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 1982 yang diikuti oleh 3 partai. Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu 3 kali. Dan meskipun demikian, pelaksanaan pemilu di bawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara demokrasi pada umumnya. Jika di negara demokrasi, karakter pemilu dibangun di atas prinsip bebas dan adil, baik dalam struktur dan proses pemilu. Sebaliknya, Orde Baru justru menghindari penerapan prinsip tersebut. Pemilihan umum pada tahun 1982 yang dilaksanakan di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Meskipun demikian, tidak ada perubahan berarti dalam setiap perubahan. Selanjutnya, pemungutan suara pemilu tahun 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh Indonesia tanah air dengan jumlah 3 peserta. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada pemilu sebelumnya. Dan kemudian yang selanjutnya, pemilihan umum tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 merupakan pemilu di Indonesia yang ke-6 pemilu legislatif dan yang ke-5 di bawah rezim Orde Baru. Pemilihan umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 golongan karya, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah golongan karya. Ya, selanjutnya, pemilihan umum tanggal 29 Mei 1997. Pemilu diikuti oleh 2 partai. Pemilu tahun ini digunakan sebagai ajang untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan kabupaten. Situasi pemilu tahun ini menimbulkan banyak protes karena adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dengan jumlah peserta 48 partai. Pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR dan DPRD. Pemilu ini sering disebut sebagai pemilu transisi untuk masuk format politik yang lebih demokratis. Pemilu ke-9 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, diikuti oleh 24 partai. Menurut Konstitusi 1945, hasil amandemen keempat, pemilihan presiden dan wakil tidak dipilih lagi melalui MPR, tetapi dilakukan oleh rakyat. Dengan kehadiran lembaga DPD, mengubah konsep perwakilan Indonesia dari unikameral menjadi bikameral. Pemilu ke-10 dilaksanakan 9 April 2009 dengan jumlah 44 partai. Pemilihan tahun ini merupakan berakhir elit lama berseminya elit baru. Ada beberapa dinamika, yaitu terjadinya delegitimasi pemilu, adanya dualisme penetapan calon jadi,
menjamurnya calon anggota legislatif dari kalangan artis dan kerabat elit politik. Pemilu tahun 2014 dilaksanakan pada 9 April 2014 dengan jumlah 10 partai. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Legislatif dan Presiden. Pemilu ini memakai sistem e-voting. Dan pemilu umum tahun 2019 adalah proses demokrasi untuk memilih serentak anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 sampai 2024.